Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas sistem koordinat dan persamaan garis. Yang akan kita bahas pertama yaitu sistem koordinat persegi panjang. Penggambaran dua garis real, satu horizontal dan lainnya vertikal, sedemikian rupa sehingga keduanya berpotongan pada titik-titik nol dari kedua garis tersebut disebut koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini sudah familiar ya sejak di sekolah, jadi harusnya lebih mudah memahami. Kemudian kedua garis yang horizontal dan vertikal disebut sumbu-sumbu koordinat. Sumbu-sumbu koordinat membagi wilayah menjadi 4 daerah yang disebut kuadran. Nah, kuadran biasanya dilabeli dengan angka-angka seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Jadi, sumbu koordinat untuk koordinat kartesius ya, 2 dimensi itu membagi menjadi 4, sumbu-sumbunya membagi menjadi 4 kuadran. Di sini kuadran 1, kuadran 1 ini ketika X dan Y positif, ketika Y positif, X negatif itu kuadran 2, ketika X dan Y negatif itu kuadran 3, dan ketika X positif dan Y negatif itu kuadran 4. Baik, kita lanjutkan. Misal ada titik P ya, A, B pada bidang yang dinyatakan dengan sepasang bilangan A dan B disebut koordinat-koordinat kartesiusnya. Jadi kalau misalkan ada titik seperti ini ya, A-nya ini sebagai koordinat X atau absis, sedangkan B-nya ini ya sebagai koordinat, nah ini typo ya, sebagai koordinat Y. Nah, koordinat kartesius X dulu yang ditulis, baru Y gitu ya, jadi X, Y. Nah ini kalau misalkan kita lihat di grafik ya, misalkan di sini ada titik P ya, yaitu A, B. A, B itu nilai dari X dan Y. Di sini A itu berada di sumbu X, maka A ditulis duluan gitu ya. Sedangkan B ada di sumbu Y, maka ditulis belakangan. Nah, ini kalau misalkan ada titik seperti ini, dia merupakan proyeksi dari A dan B. Nah, titik pertemuannya disebut P, A, B. Seperti itu. Menurut teorema Pythagoras, untuk menghitung jarak antara dua titik, yaitu jika P dan Q merupakan ukuran dua sisi segitiga siku-siku, dan R merupakan sisi miringnya, maka bisa dinyatakan secara matematis seperti ini. P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku, saya tulis seperti ini ya. Ini di sini misalkan P, di sini Q ya, di sini yang sisi miringnya itu R, maka hubungan antara P, Q, R itu dituliskan sesuai dengan teorema Pythagoras yang ini. Jadi kalau misalkan dua sisi diketahui, maka sisi miringnya dapat diketahui juga. Nah, sedangkan pada gambar di samping, ini titik-titik ujungnya ya, pertemuan dua garisnya ini, titiknya diketahui gitu ya. Yang pertama di sini ada titik P itu X1, Y1. Kemudian ada R. R itu posisinya sama di sumbu Y dengan titik P. Maka di sini Y1 sama dengan ini ya. Tapi kan posisi X-nya di sini X ya. R itu ada di sini di sumbu X-nya. Sedangkan kalau P ada di sumbu X negatif. Jadi ini kita tuliskan saja sebagai X2. Untuk titik yang ketiga, Q ya, pada sumbu X dia memiliki nilai yang sama dengan R. Kenapa? Ini titik Q ketika kita proyeksikan
ke X ternyata sama nilainya dengan R, titik R, maka kita tulis X2. Namun, posisi Y2-nya berbeda. Kita tulis sebagai Y2. Nah, ini menurut teorema Pythagoras, kita bisa menghitung jarak antara P dan Q gitu ya. Dilambangkan dengan simbol seperti ini, D, P, Q. D ini menunjukkan jarak. Yaitu rumusnya dp, Q sama dengan akar X2 min X1 dikuadratkan plus Y2 min Y1 dikuadratkan. Baru diakarkan ya. Ini sebenarnya konsepnya sama gitu ya. Hanya saja ini titik-titiknya itu diketahui. Kalau misalkan di teorema Pythagoras yang kita kenal itu kan langsung nilainya berapa gitu ya. Misalkan di sini 3, di sini 4, R-nya berapa? Maka R-nya sebenarnya sama saja. Kalau ini kuadrat di sini sudah dialihkan, dipindah ruaskan jadi akar. Kalau yang ini belum ya. Misalkan R kuadrat, P kuadrat plus Q kuadrat. Maka R itu akar P kuadrat plus Q kuadrat. Maka R akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat hasilnya 5. Nah itu intinya sama gitu ya, hanya saja biasanya kalau yang ini langsung panjang sisinya diketahui, sedangkan yang rumus jarak ini biasanya yang diketahui titik-titik koordinatnya. Baik, selain bentuk seperti segitiga ya, ketika titik-titik dihubungkan, bisa saja dalam koordinat kartesius bentuk bidangnya itu lingkaran. Nah, himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap, yang biasanya disebut jari-jari ya, dari suatu titik tetap, titik pusat disebut lingkaran. Jari-jari itu nilainya akan selalu sama dimanapun. Misalkan, ini lingkaran ya, anggap saja bulat sempurna. Ini titik pusat. Maka jari-jari ke sini, biasanya R ya disimbolkan. Itu sama saja dengan yang ke sini, R. Nilainya akan sama, ya. Nilai jari-jari dimanapun diukur dari titik pusat ke tepi dari lingkarannya. Oke, kita lanjutkan. Secara umum, lingkaran berjari-jari R dan pusatnya itu H, K memiliki persamaan seperti ini. Oh, ini kurang lengkap ya. Ini saya tambahkan. Ini berjari-jari maksudnya. X min H kuadrat plus Y min K kuadrat ini sama dengan jari-jari kuadrat ya. Nah, ini yang sudah betul. Kemudian untuk mencari persamaan sebuah lingkaran dapat juga dilakukan dengan mengetahui dua buah titik yang dilalui oleh lingkaran tersebut ya. Ini banyak yang typo ya. Panjang kedua titik akan menjadi diameter sebuah lingkaran. Sedangkan titik tengahnya, titik tengah diameter maksudnya menjadi jari-jari lingkaran. Nah, di sini misalkan ada dua titik ya, P dan Q, dengan P itu X1, Y1 dan Q-nya X2, Y2 merupakan dua titik sebarang dengan X1 kurang dari sama dengan X2 seperti pada gambar 2. Yang ini ya, X1-nya itu kan di sini negatif, X2-nya itu positif. Jadi X1 kurang dari. Ya bisa juga sama dengankan, tergantung soalnya. Maka titik tengah dari potongan garis PQ bisa kita cari dengan rumus ini. M ini menunjukkan titik tengah ya, sama dengan X1 plus X2 per 2, ini menunjukkan absis ya. Y1 plus Y2 per 2 ini menunjukkan ordinat. Jadi yang namanya titik tengah di koordinat kartesius pasti memiliki absis dan ordinat. Makanya
koma di sini ya. Ada 2. Baik, supaya ada gambarannya terkait persamaan baku lingkaran, misalkan begini, kita diminta mencari persamaan lingkaran yang berpusat, misalkan pusatnya itu di 4,3 ya, melalui titik 6,2. Yang diminta, carilah persamaan lingkarannya. Maka yang harus dilakukan itu menggambar. Nah, seperti ini. Di sini Y ya, sumbu Y, di sini sumbu X. Misalkan lingkarannya ini seharusnya idealnya diberi ini dulu ya, apa namanya, angka-angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3, 4 misalkan. Ini di sumbu, kalau lihat di soal ya, ini di sumbu X, Y positif semua karena tidak ada yang negatif. Baik, di sini dikatakan pusatnya itu di 4,3. Kan 1, 2, 3, 4. X-nya 4. Ini 3 ya, Y-nya. Oke, ini anggap saja lurus ya. Nah, ini pusat lingkarannya. Kemudian melalui titik 6,2. Nah, 6,2 di sini. Ini 2. Ini dulu ya. 5, 6. Nah, melalui titik ini. Berarti tepi dari lingkarannya itu di sini. Kita buat dulu. Oke, andaikan bulat sempurna ya di sini 6,2 titiknya. Oke, nanti caranya setelah menggambar seperti ini, kita lihat di sini ya. Kita cari jari-jarinya. Jari-jari itu kan dari pusat ke tepi dari lingkarannya ya. Oke. Ini kita tarik di sini. Nah, ini namanya jari-jari R. Oke. Kalau kita lihat di sini bentuknya segitiga, maka kita bisa dan ini yang diketahui titik-titik ya, maka kita bisa gunakan rumus yang ini untuk mengetahui jari-jari, sehingga misalkan di sini kita tulis P, ini Q ya, maka jaraknya P, Q sama dengan akar dari tadi rumusnya X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya, akar 6 min 4 kuadrat plus 2 min 3 kuadrat. Nanti hasilnya akar 5. Nah, akar 5 ini sebagai jari-jari. Setelah ketemu, kita gunakan rumus yang persamaan lingkarannya. Masuk ke sini ya. Jadi, nanti untuk kasus yang ini, X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. X min H-nya itu kan kita di sini lihat ya, pusatnya 4 untuk H. Ini 4 kuadrat plus Y min K-nya itu 3 kuadrat. Ini di sini sudah ada keterangannya, sama dengan akar 5 dikuadratkan. Nanti akarnya hilang.
baru dijabarkan. Nanti dapat persamaannya ya. Silahkan bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita bahas garis lurus. Kurva yang paling sederhana adalah berupa garis lurus, atau biasanya kita sebut sebagai garis saja gitu ya. Sebuah garis adalah sebuah objek geometri yang ditetapkan, yang ditempatkan pada suatu koordinat bidang. Garis yang ditempatkan pada suatu bidang akan memiliki persamaan garis yang terkait dengan kemiringan garis atau gradien. Nah, ini rumus gradien seperti ini ya. Gradien itu disimbolkan dengan M. Rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini sudah familiar juga ya, dari sekolah sudah diajarkan berkali-kali ini. Jadi seharusnya sudah kenal dengan rumus seperti ini. Kemudian persamaan garisnya bagaimana? Pada titik P, X1, Y1 dituliskan seperti ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nanti hasil akhirnya itu ditulis Y sama dengan gitu ya. Y1 dan X1 itu kan diketahui. Nanti tinggal di sini Y sama dengan sekian. Nah, itu persamaan garisnya. Ini ada istilah garis-garis sejajar dan garis-garis tegak lurus. Garis yang sejajar adalah garis yang memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Nah, misalkan begini, F memiliki kemiringan M1 dan garis G memiliki kemiringan M2. Nah, garis F dan G ini saling sejajar, maka berlaku seperti ini. Jadi kalau misalnya saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Kemiringannya sama. Sedangkan untuk garis yang tegak lurus, garis sejajar itu seperti ini ya. Ini F, ini G, walaupun memiliki koordinat yang jelas berbeda ya. Karena posisinya ini berbeda, X dan Y-nya nilainya berbeda, tapi kemiringannya, gradiennya itu sama. Nah, maka ini disebut F itu saling sejajar dengan G ya. Sedangkan untuk yang tegak lurus seperti ini. Ya, seperti ini gradiennya jelas tidak sama antara gradien garis F dan gradien dari garis G-nya. Ini siku-siku ya di sini. Oke, bagaimana hubungan gradiennya? Misalkan F-nya itu M1 gradiennya, untuk garis G memiliki kemiringan atau gradien M2, maka ketika saling tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita untuk menggambarkan grafik suatu persamaan. Di sini ada tahapannya. Nah, prosedur-prosedurnya yang pertama, ini kita bisa ikuti ya. Tentukan titik perpotongan terhadap sumbu X. Ketika menentukan titik perpotongan terhadap sumbu X, maka Y-nya kita buat 0. Karena apa? Ketika kita memotong suatu sumbu X, yang namanya ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Yang namanya memotong kan berarti posisinya di sini. Kalau posisinya ada di sumbu X ya, maka jelas Y-nya itu 0. Begitu juga sebaliknya. Kita tentukan titik perpotongan terhadap sumbu Y. Kita buat X-nya itu 0. Kenapa? Karena ketika dikatakan memotong berarti kondisinya itu ada di sumbu Y kan, memotong sumbu Y. Jelas di sini X-nya 0 ya. Setelah menentukan titik perpotongan di kedua sumbu, kita lanjutkan dengan menentukan kesimetrisan grafik. Jadi apakah grafik itu simetris terhadap sumbu X, apakah terhadap sumbu Y simetrisnya, ataukah terhadap titik asal gitu ya. Yang keempat, tentukan pasangan koordinat yang memenuhi persamaan yang diberikan.
Jadi kita menggunakan angka coba-coba gitu ya, dan kita substitusikan ke dalam persamaan untuk menentukan titik-titik grafik untuk titik-titik persamaan tersebut untuk membentuk grafik. Yang nomor 5, gambarkan titik-titik tersebut pada sistem koordinat. Jadi kalau misalkan nilai-nilainya sudah ketemu, kita plot di koordinat kartesius misalkan. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titik yang sudah kita plot di koordinat tersebut dengan sebuah kurva. Tapi yang smooth ya, smooth itu bukan yang bergerigi atau bukan yang zigzag. Definisi smooth itu misalnya begini. Ini ada kita plot gitu ya, titik-titiknya. Ini kita plot. Nah, di sini. Kemudian di sini yang namanya smooth itu seperti ini misalkan. Nah, tarik lagi. Kalau misalkan yang tidak smooth, itu akan seperti ini gambarnya. Nah, ini ada apa namanya tajam gitu ya, tidak smooth. Tapi sekali lagi, ini untuk grafik persamaan ya. Ada beberapa grafik yang memang digambarkannya itu memang tidak smooth seperti itu. Jadi tergantung kondisi. Selanjutnya cara memeriksa kesimetrisan grafik. Tadi kita diminta untuk menentukan kesimetrisan grafik. Nah, ini caranya kita lihat di sini. Jadi jika simetris terhadap sumbu Y, maka penggantian X dengan min X memberikan persamaan yang setara. Contohnya persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ketika kita ganti X ini dengan min X ya, jadi Y sama dengan X-nya kita ganti dengan min X, itu sama saja hasilnya. Nah, ini maka disebut simetris terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan simetris terhadap sumbu X, itu jika Y-nya itu kita ganti, ini salah, ini X ya. Y-nya kita ganti dengan min Y, maka akan setara. Jadi kalau misalkan kita ganti nilai X-nya dengan min Y, kita ganti nilai Y-nya dengan min Y, maka hasilnya akan sama saja. Y2 plus 1. Yang terakhir, simetris terhadap titik asal, jika penggantian X dengan min X dan dengan menggantikan Y dengan min Y memberikan persamaan yang setara. Perbedaan dengan kedua simetris di atas yaitu ketika X-nya diganti min X, Y-nya juga sama, langsung diganti dengan min Y. Kita lihat di sini, misalkan X-nya kita ganti dengan negatif. Min X pangkat 3, Y-nya juga harus diganti juga, beda dengan yang sebelumnya. Ini dengan min Y. Maka min Y sama dengan, jika pangkatnya ganjil, dan yang dipangkatkan itu negatif, maka tetap negatif. Min X pangkat 3. Ini ada min dikali min 1 ya, dikali min 1 hasilnya positif. Nah, hasilnya ketemu seperti semula. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ya, carilah persamaan garis yang melalui titik P 2,9 dan sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan 2x plus 3y sama dengan 26. Yang kita lakukan pertama yaitu mencari gradiennya. Gradien diperoleh dari persamaan ini. Jadi kita cari gradien ya. Di sini 2x plus 3y sama dengan 26. 3y sama dengan 2x pindah ruas, jadi min 2x plus 26. Karena tadi kita
katakan bahwa yang namanya persamaan garis lurus itu di ruas kiri hanya ada Y, sisanya itu di ruas kanan gitu ya. Maka ini kita buat di ruas kiri hanya ada Y, sisanya di ruas kanan. Ini kita bagi semuanya dengan 3 ya. Ini kita bagi dengan 3 supaya dibagi dengan 3 supaya di ruas kiri hanya ada Y. 3 dibagi 3, 1. Min 2 dibagi 3, min 2 per 3X. Plus 26 dibagi 3. Ya, kita tulis saja 26 bagi 3 ya, karena memang tidak digunakan juga. Yang namanya persamaan garis lurus ya, itu kan sebenarnya Y sama dengan MX plus C. Maka yang ini ya merupakan gradien. Jadi M-nya, gradiennya min 2 per 3. Setelah itu kita baru mencari persamaan garisnya. Kita lihat di sini ya, bahwa ada kata-kata sejajar. Kalau sejajar berarti M1, M2 sama min 2 per 3. Jadi, ini bisa kita gunakan untuk mencari persamaan garis dari garis yang kedua, yaitu garis P, titik P gitu ya, yang melalui titik P. Maka kita cari persamaan garisnya melalui P ya, dengan rumus tadi yang min Y1 sama dengan MX min X1. Y-nya kita tulis tetap, Y1-nya itu ini ya. Ini kan X1, Y1. Min 9, M-nya min 2 per 3, X-nya, oh ini X saja, tidak ada X1-nya. Oke. Ini tetap X, X1-nya itu 2. Maka di sini kita tulis Y min 9 sama dengan min 2 per 3X plus 4 per 3 ya. Nah, ini kita kumpulkan ya. Y, X-nya dikembalikan plus 2 per 3X sama dengan 9-nya ke sini. 4 per 3 ditambah 9 ya. Ini supaya tidak ada pecahan, kita bisa kalikan dengan 3. Jadi 3Y plus 2 ya, 2X sama dengan 4 plus 9 dikali 3 27. Maka 3Y plus 2X sama dengan 31. Nah, ini persamaan garis melalui titik ya. Bisa juga sebenarnya tadi Y-nya saja yang di ruas kiri, yang semuanya di ruas kanan, sama saja intinya. Oke, sekarang nomor 2, buatlah sketsa grafik dari Y kuadrat min X plus 5Y plus 6 sama dengan 0. Ini kita ikuti tahapannya seperti yang ada di sini. Ini kita tuliskan nomor 2 ya. Y kuadrat persamaannya min X plus 5Y plus 6 sama dengan 0. Nah, tahapannya yang pertama, titik potong ya. Terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X ini berarti kita pilih Y-nya sama dengan 0.
kita masukkan ke sini. Jadi setiap Y itu kita buat 0. 0 kuadrat min X plus 5 dikali 0 plus 6 sama dengan 0. Maka ini 0 ya, min X plus 0 plus 6 sama dengan 0. Maka min X plus 6 sama dengan 0. Min X, 6-nya pindah ruas, min 6. Ini kita kali dengan min 1. Jadi positif X sama dengan 6. Jadi ketika Y sama dengan 0, X sama dengan 6, itu memotong sumbu X ya. Ini kita bisa tulis titik potongnya ya. Titik potong terhadap sumbu X, yaitu X dulu yang ditulis 6,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0 ya. Sama kita masukkan X-nya ke dalam persamaan. Kita buat Y kuadrat min 0 plus 5Y plus 6 sama dengan 0. Maka sisa Y kuadrat plus 5Y plus 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Cari dua buah bilangan yang jika dikali hasilnya itu 6, jika dijumlah hasilnya 5. Maka kita buat pemfaktoran ya. Ini Y, 3 dan 2 ya. 3 dikali 2 itu 6, 3 ditambah 2 itu 5. Jadi ini positif semua. Sehingga Y plus 3 sama dengan 0 dan Y plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini Y sama dengan min 3 dan Y sama dengan min 2. Jadi, titik potong terhadap sumbu Y itu ada 2, yaitu 0, min 2 dan 0, min 3 gitu ya. Selanjutnya mencari simetris. Yang ini tidak simetris dari persamaan ini, tidak simetris, bukan fungsi simetris itu ya. Ini bukan fungsi simetris, tapi tetap bisa digambarkan di koordinat kartesius. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu tahapannya tentukan pasangan koordinat yang memenuhi persamaan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita buat ya. Ini X, ini Y. Nah, misalkan ketika Y-nya 1 ya, atau bisa di sini X-nya yang ditentukan, Y-nya yang dicari boleh saja. Maka di sini Y kuadrat min X plus 5Y plus 6 sama dengan 0. Kalau Y 1, ini kita kuadratkan, dikali 1 plus 6 sama dengan 0. Maka di sini 1 min X plus 5 plus 6 sama dengan 0. Min X plus 12 sama dengan 0. Maka X sama dengan 12 ya. Di sini 12. Dan dicoba seterusnya gitu ya. Ya minimal ada 6 titik lah ya yang dicari di sini dengan menggunakan titik coba yang disubstitusikan ke dalam persamaan. Kita buat grafiknya. Ini Y, ini X ya. Kemudian kita plot ya. 1, 2, 3. Ini min 2, ini min 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi titik potongnya di sumbu X itu 6 ya. Sedangkan di sumbu Y min 2 dan 3. Berarti grafik tersebut akan memotong di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya grafiknya untuk soal yang tadi. Baik, untuk materi hari ini saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.